Di sini saya ingin menyampaikan beberapa pengalaman saya sebagai alumni dari PPG Piloting tahap 3 tahun 2024. Bisa di screen itunya, boleh ya? Oh, di sini bisa. Oke ya. Di sini saya ingin membagikan bagaimana sih kemarin itu mengikuti PPG Piloting tahun 2024. Pertama, apa yang harus dilakukan ketika sudah membuka platform PMM kalau dulu ya, platform Merdeka Mengajar, kalau yang sekarang platform Ruang GTK dari Rumah Pendidikan yang sudah disampaikan oleh Pak An, di mana yang pertama itu harus mempelajari 3 modul pembelajaran. Yang kedua, mengerjakan post-test atau latihan soal. Dan yang ketiga, mengerjakan jurnal pembelajaran yang di dalamnya sebenarnya terdapat aksi nyata ya. Nah, berikutnya di sini pada PPG Guru Tertentu tahun 2024, modul yang dipelajarinya diantaranya prinsip pengajaran dan asesmen, yang kedua pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Bedanya dengan PPG Guter tahap 1 di tahun 2025 ini, pada PPG Guter 2024 itu tidak ada durasi waktu dalam pengerjaannya. Jadi Bapak Ibu guru bisa pilih dari 3 itu secara acak, namun di modul yang lainnya yang belum Bapak Ibu buka itu bisa diakses. Sedangkan untuk yang PPG Guter tahap 1 di tahun 2025, ketika Bapak Ibu memilih satu modul, maka modul yang lainnya tidak akan bisa dibuka. Jadi intinya modul yang pertama kali Bapak Ibu guru buka itu harus diselesaikan dengan durasi waktu yang telah ditentukan tadi. Salah satu contohnya ada 8 hari. Jadi minimal 8 hari itu harus dikerjakan. Kalau misalnya belum sampai 8 hari, baru 3 hari udah selesai, tentu untuk modul yang berikutnya tidak akan terbuka. Seperti itu. Terus juga pada PPG Guter tahun 2024 beberapa bentuk topiknya pun juga sangat bervariasi seperti yang sekarang ya. Sebagai contoh, di modul prinsip pengajaran dan asesmen itu terdapat 4 unit topik, di mana Bapak Ibu bisa mengerjakannya di waktu-waktu tertentu. Jangan dibabat habis seharian ya. Jadi harus ada waktu santai juga dalam mengerjakannya, dan nggak perlu tegang ataupun panik ketika mengerjakannya. Misalnya tidak paham, bisa tanyakan ke teman-teman Bapak Ibu guru yang sudah menjadi alumni di sana ya. Nah, berikutnya di sini saya meng-share atau membagikan waktu pembelajaran mandiri di Piloting 3 tahun 2024. Di sini kan pembelajarannya itu maksimal 43 hari ya, Bapak Ibu. Dan di sini saya juga membuat semacam kalender untuk menyelesaikan topik-topik apa saja yang pada waktu tertentu saya kerjakan, supaya tidak begitu cepat dan juga tidak begitu lama dalam mengerjakannya, supaya bisa termanage dan bisa mempersiapkan untuk ujian kinerja ataupun untuk UKP PPG nanti. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, apakah pembelajaran mandiri ini harus sesuai dengan tenggat waktunya? Tentu saja, karena di situ kan yang sudah disampaikan oleh Pak An ada durasi waktunya. Jadi
Bapak Ibu harus benar-benar memaksimalkan dan memanfaatkan waktu untuk pengerjaannya. Terus di setiap modul dan topik tentunya setelah Bapak Ibu mempelajari topik-topik yang ada pada modul tersebut, ada beberapa refleksi atau cerita reflektif yang harus Bapak Ibu isi. Nah, bagaimana cara mengisinya? Nah, kalau untuk cerita reflektif ataupun refleksi, Bapak Ibu harus sesuai dengan tema topiknya ya, jangan melenceng juga. Dan Bapak Ibu juga harus sesuai dengan yang di lapangan. Jadi yang Bapak Ibu dapatkan pada saat mempelajari topik-topiknya. Sebagai contoh di sini waktu itu saya mengerjakan modul pengajaran dan asesmen. Di sini di topik yang kedua jika tidak salah mengenai materi pembelajaran diferensiasi. Nah, di sini saya membuat contoh untuk cerita reflektifnya. Yang namanya pembelajaran diferensiasi itu kan kita pengen tahu yang namanya peserta didik pasti memiliki perbedaan hal, kemampuan ataupun minat gaya belajarnya. Maka dari itu di sini sebelum saya melakukan pembelajaran tentunya saya melakukan asesmen diagnostik atau yang kita kenal dengan asesmen awal untuk mengetahui profil peserta didik secara detail, di mana asesmen diagnostik ini yang ingin saya ketahui dari peserta didik itu di mana minat belajarnya, gaya belajarnya, dan juga kemampuan awal peserta didik. Sebelumnya saya di sini PPG dengan mata pelajaran matematika ya, Bapak Ibu. Nah, setelah mengetahui data tersebut, lalu saya bisa melakukan diferensiasi konten dan proses untuk menyesuaikan dengan keberagaman peserta didik supaya misalnya peserta didik tentu memiliki keberagaman yang berbeda, materi ataupun soal latihan yang berbeda pula. Dan terakhir, saya bisa sih sekaligus penilaian pembelajaran yang sudah diterapkan oleh saya kepada peserta didik. Nah, itu untuk salah satu contoh dalam mengisi berikutnya aksi nyata ya Bapak Ibu. Jadi aksi nyatanya di sini apakah harus diupload ke ke ruang GTK? Nah, kalau untuk aksi nyata di sini pada dasarnya kita buat aksi nyatanya namun tidak perlu mengupload ke platformnya. Nah, jadi di sini buat aksi nyata pada tiap topik sesuai dengan tema topik. Nah, setelah membuat aksi nyata itu berarti centang hijau ya, baru bisa mengerjakan ke topik yang lainnya. Misal di sini yang kedua mengerjakan post test dan latihan modul. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak An juga, tadi ada contoh di situ kan ada beberapa latihan pemahaman, ada kurang lebih 3 sih, dan itu harus diselesaikan oleh Bapak Ibu guru. Dan yang terakhir, setelah menyelesaikan semua topik, baru Bapak Ibu mengerjakan jurnal pembelajaran dengan memilih salah satu topiknya. Kalau untuk yang PPG Piloting 3 tahun 2024, kita memilih salah satu topik dari satu modul itu. Misalnya di modulnya ada 4 topik nih, yang dimana temanya berbeda-beda. Nah, kita membuat jurnal pembelajaran itu salah satunya saja. Jangan dibuat semuanya, karena yang diupload nanti pada modul 1 itu jurnal pembelajarannya hanya 1 ya. Nah, tips buat Bapak Ibu guru juga nih dalam membuat jurnal pembelajaran. Setelah membuat aksi nyata, Bapak Ibu bisa meng-share aksi nyatanya ke teman-teman untuk memberikan umpan balik. Bisa melalui Japri di WhatsApp, bisa juga membuat Google Form untuk
mendapatkan umpan baliknya. Nah, dan umpan baliknya nanti itu bisa dimasukkan ke dalam jurnal pembelajaran supaya ketika Bapak Ibu mengupload tugas pertama dari modul 1 jurnal pembelajarannya, itu sistem bisa memvalidasi. Dan biasanya ini dari semua pengalaman yang saya buat itu langsung tervalidasi karena di situ ada umpan balik, terus di situ juga terdapat foto kegiatan dalam pembelajarannya ataupun yang lainnya. Nah, di sini saya juga ada salah satu contoh jurnal yang saya buat ya. Saya coba buka di sini. Nah, ada aksi nyata dan juga jurnalnya nih. Saya buka jurnalnya aja ya. Nah, ini jurnal pembelajaran modul 1 tentang prinsip pengajaran dan asesmen dengan judul Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi. Oke. Nah, di sini judulnya seperti ini ya, yang kelihatan semuanya ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini jurnal pembelajarannya Bapak Ibu bisa mendapatkan isi kontennya dari topik yang ada di ruang GTK atau PMM kalau yang sebelumnya ya, atau juga bisa dari mencari referensi lain ya, itu bisa. Yang penting itu harus sesuai dengan yang di lapangan ya. Nah, yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, otomatis saya juga membuat modul ajarnya atau rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini saya membuat modul ajar untuk kelas 8 dengan materi aljabar ya. Kalau di SMP kan tingkat SMP itu 1 jam pelajaran itu 40 menit. Kalau di SD 35 menit, sedangkan kalau di SMA nanti itu 45 menit ya. Nah, setelah modul ajar ini dibuat dan di-share sebagai bentuk aksi nyata kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru, lalu mendapatkan umpan balik, nanti umpan baliknya bisa disimpan di sini nih. Hasil umpan balik nih ada nih ya. Terus bisa di-share juga hasil screenshotan teman atau rekan Bapak Ibu guru di sini untuk sebagai bukti bahwa saya yang mengerjakan jurnal ini, seperti itu ya. Nah, seperti ini contoh jurnalnya. Tidak sulit kok Bapak Ibu jika mengerjakan sendiri. Jangan sampai tergiur oleh joki-joki yang berseliweran gitu ya. Seperti yang Ibu Murti sampaikan juga. Pakai AI juga karena pasti sistem mendeteksi kata-katanya itu pasti jelas ya, ketahuan ya. Oke, selanjutnya masih berbagi. Oke, selanjutnya contoh jurnal kedua. Sebenarnya nggak jauh berbeda ya untuk yang jurnal kedua. Jadi langsung aja ke ini ujian kinerja atau UKIN. Pada PPG Piloting 3 tahun 2024, ujian kinerja kita disuruh menyiapkan perangkat pembelajaran seperti modul ajar ataupun media pembelajarannya, dan juga membuat video pembelajaran, di mana di situ kita sebagai guru memberikan pengajaran ya di kelas. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama, mempersiapkan modul ajar. Yang kedua, mempersiapkan media pembelajarannya. Yang ketiga, atur waktu untuk membuat video pembelajaran. Yang keempat, upload perangkat pembelajaran. Dan yang kelima, upload juga video pembelajaran. Nah, pertanyaannya,
di sini Bapak Ibu guru kan untuk pembelajaran mandirinya dimulai tanggal 6 Juni sampai tanggal 18 Juli ya. Di mana pada tanggal 6 Juni sampai 18 Juli ini kita ada libur sekolah ini. Terus bagaimana cara pembelajaran di kelasnya? Beberapa saat lalu saya juga sempat buka di YouTube untuk pembelajaran mandiri di ruang GTK. Nah, Bapak Ibu bisa menyiapkan foto ataupun pembelajaran di kelas ya. Yang penting itu Bapak Ibu sendiri yang mengajar gitu ya, untuk bukti untuk aksi nyatanya nanti. Tapi kalau untuk ujian kinerja untuk yang tahun 2025 saya sendiri belum tahu apakah sama seperti tahun 2024 di mana Bapak Ibu guru membuat video pembelajaran di kelas secara utuh. Misalnya kalau SMP berarti 40 menit 1 jam pelajarannya, untuk SD 35 menit dan untuk SMA 45 menit. Nah, itu untuk ujian kinerja dan videonya pun ada terbagi menjadi dua kalau di tahun 2024. Yang pertama itu video utuh, misalnya matematika 2 JP berarti 2 kali 40 menit itu harus di record ya. Sedangkan yang kedua video editing, mulai dari pembukaan, penyampaian materi dan juga penutup ya. Kalau untuk yang tahun 2025 masih belum tahu nih teknisnya seperti apa. Mungkin sama ya Pak Arnya. Nah, jika sama berarti Bapak Ibu harus mengatur waktu untuk membuat video pembelajarannya. Dan penting juga punya rekan guru yang bisa merekod atau merekam video secara bagus ya. Karena kalau misalnya videonya buram atau burik, nanti penilaian untuk ujian kinerja juga bakal bermasalah loh Bapak Ibu. Jadi harus bagus lah videonya dan jelas ya, seperti itu. Yang terakhir ini mengenai persiapan UKP PPG. Nah, tadi udah disampaikan juga nih bahwa tiap latihan pemaham dalam persiapan UPG, Bapak Ibu juga harus sering latihan dengan bisa mengikuti tryout pada platform PMM ataupun ruang GTK. Yang kedua, mempersiapkan laptop dan jaringan internet yang stabil. Dan yang ketiga, mempersiapkan ruangan steril atau kosong tanpa orang lain. Jadi pada saat UKPPG nanti Bapak Ibu harus mempersiapkan ruangan yang kosong, hanya Bapak Ibu saja yang berada di ruang tersebut ya, seperti itu. Nah, itu terkait pengalaman yang bisa saya sampaikan pada saat saya mengikuti PPG Piloting 3 di tahun 2024 tahun lalu. Nah, untuk Bapak Ibu guru, semoga pengalaman yang saya sampaikan ini menjadi salah satu contoh juga, salah satu persiapan buat Bapak Ibu siapkan juga untuk pembelajaran mandiri di ruang GTK ya. Intinya jangan sampai Bapak Ibu guru menggunakan joki ataupun AI ya dalam mengerjakan PPG tahun 2025. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.